bergabung dalam pemberian instruksi. Hari ini kita akan menjelaskan atau Pak Antar akan membahas, kita akan menjelaskan, Pak Antar yang jelasin ya. Hari ini Pak Antar akan menjelaskan mengenai terusan dari materi terakhir. Ya, terakhir kita sudah membahas mengenai sumber daya yang ada di ASEAN. Ini yang kalian lihat di layar di pertemuan sebelumnya udah Pak Antar share lewat quizzes. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih, Masih, ya. Pak. Ada pertanyaan, kalian Pak Antar minta untuk memberikan sumber daya yang ada di ASEAN apa gitu, kalau kalian masih ingat ya. Nah, sumber daya itu kan tidak hanya barang tambang. Di pertanyaan terakhir, di kuisis yang kalian kerjakan terakhir, Pak Antar kasih ke kalian sumber daya selain tambang apa. Ada yang nyebutin hutan lah, ada yang menyebutkan sumber daya yang hewani sama tumbuhan yang ada di darat, atau ada yang di laut. Nah, hari ini Pak Antar akan minta ke kalian untuk menuliskan beberapa hal yang akan menjadi materi diskusi kita di pertemuan besok 2 jam ya. Hari ini akan ada 3 hal yang kalian diskusikan. Yang pertama yaitu mengenai sumber daya alam, kemudian yang kedua itu mengenai transportasi, kemudian yang terakhir adalah tentang komunikasi. Jadi Pak Antar jelaskan dulu, di ASEAN ini sangat berkembang, tetapi sayangnya di mana-mana tetap saja ada yang namanya kerusakan sumber daya alam. Nah, ini Pak Antar minta ke kalian untuk mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya itu boleh secara umum, boleh langsung spesifik. Misalkan di layar kalian, sekarang kalian melihat di situ Pak Antar menulis jenis sumber dayanya yang simpel yaitu ikan misalkan. Adakah pemanfaatan sumber daya ikan yang menyimpang menurut kalian? Atau kerusakan yang terjadi terhadap sumber daya khususnya ikan? Bentuk penyimpangannya apa kira-kira yang dilakukan oleh manusia? Jadi manusia harusnya ngambil normal-normal aja, tetapi ini ngambilnya nggak bener nih, ini ngambilnya bikin rusak nih, ini ngambilnya menyimpang nih. Misalkan contohnya perbuatannya apa? Ada yang bisa nggak? Kerusakan terumbu karang. Merusak, nangkep ikan tapi merusak terumbu karangnya gitu ya. Oke, misalkan menangkap ikan dengan bom ikan ya. Iya. Menangkap ikan dengan bom. Oke. Kenapa merusak? Karena bom ini nggak bisa milih. Jadi ikan-ikan kecil juga ikut mati ya. Jadi ntar nggak ada penerusnya. Kemudian kira-kira cara menanggulanginya gimana nih kalau ada orang yang seperti ini? Patroli, Pak. Penjara. Patroli, oke, bagus banget. Patroli. Masukin penjara. Apalagi? Masukin penjara. Oke, diatur atau dihukum gitu ya, dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, seperti itu contohnya. Nah, ini nanti kalian mencari yang lain. Kalian mencari yang lain. Misalkan kalian pilih satu sumber daya, misalkan yang ada di daratan, misalkan hutan, atau kalian sebut danau, sungai, kemudian kalian misalkan, atau secara spesifik, tadi Pak Antar kan secara spesifik menyebutkan ikan, bukan laut. Kalian sebutkan misalkan sapi, atau tumbuhan sayuran, misalkan seperti itu. Bentuk penyimpangannya apa, kemudian menurut kalian kira-kira bagaimana cara menanggulanginya. Kayak gitu. Simpel ya, sederhana ya. Kemudian Pak Antar lanjutkan, ini yang pertama ya, tabel yang pertama. Nanti capture-nya akan Pak Antar share juga di WA. Ya. Kemudian yang berikutnya, interaksi antar negara ASEAN ini mempengaruhi perkembangan IPTEK, terutama di bidang teknologi transportasi sama teknologi komunikasi. Di bidang transportasi itu sangat berkembang, ya. Kalau kalian lihat di kanan, itu adalah transportasi tradisional. Sekarang masih ada nggak itu di sekitar kita? Masih ada, Pak. Lubak sapi itu, masih ada nggak? Masih ada, jarang. Jarang ya, kalau di kampung-kampung paling, Pak. Sudah jarang ya kalau di Pamulang ya. Udah Mungkin nggak kalau ada. di desa-desa mungkin masih ada. Sebelah kiri, kereta cepat, Indonesia punya nggak? Punya. Enggak. Punya ya, ada punya, ya. Punya. Enggak. Enggak punya? Oh, kereta cepat nggak punya? Punyanya MRT punyanya ya. MRT itu bukan kereta cepat. Nah, benar. Mass Rapid Transit punyanya, kita belum punya untuk kereta cepat. Ini senantiasa berkembang terus. Kemudian ada juga transportasi yang lain, ya, baik yang ada di udara, laut, dan air. Nah, ini Pak Antar minta ke kalian untuk mengidentifikasi transportasi ASEAN. Atau kalian melihat contoh di Indonesia itu sepertinya sudah mewakili ASEAN sedikit banyak sama lah.
Pak Antar tulis di sini misalkan perahu dayung. Prasarana itu ditulis fasilitas yang diperlukan untuk perahu dayung. Biasanya perahu dayung tuh diletakkannya di dermaga karena cuma kecil. Kemudian yang bisa diangkut kira-kira apa kalau perahu dayung tuh? Manusia bisa Orang. kan? Manusia. Manusia, oke bisa. Bisa Buat bawa barang bisa nggak? barang. Bisa. Tapi Barang dikit. bisa. Buat bawa mobil bisa nggak? Enggak. Enggak. Bisa. Bisa tenggelam ya. Enggak, Pak. Oke. Iya. Keunggulannya nggak bisa ya. Nggak bisa buat barang besar ya. Keunggulannya apa nih perahu dayung? Kira-kira Lebih cepat. lebih Iya. cepat. Enggak lah. Kalau tangannya 10 cepat ya. Mm-mm. Keunggulannya Lebih ini kecil. adalah pakai bahan bakar nggak sih dia? Tidak. Enggak. Tidak. Kalau Ramah pakai bahan lingkungan. bakar berarti biayanya mahal lingkungan. atau murah? Ramah lingkungan. Murah. Murah. Oke, benar tadi ramah lingkungan juga. Tidak ada polusi gitu ya. Tidak Iya. menghasilkan polusi. Ya, Pak. Paling polusi ini doang. Bau keringat karena kecapean dayung. Kelemahannya apa? Kelemahannya? Kalau perahu dayung? Lambat. Sama, oke, lambat. Bisa tenggelam. Bisa tenggelam, oke, tidak aman. Gitu ya, jadi sangat sederhana. Kalian pilih satu alat transportasi, boleh yang tradisional, boleh yang modern. Ya, mungkin kalian pilih mobil, motor, pesawat, helikopter, apapun. Kemudian kalian identifikasi prasarana itu fasilitasnya apa, butuhnya apa. Kemudian yang bisa diangkut, manusia, barang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Keunggulannya apa, kemudian kelemahannya apa. Itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini berkembang dari dulu sampai sekarang. Ya, dulu zaman manusia purba di layar kalian tuh, kalau kalian lihat asap aja bisa jadi alat komunikasi yang menandakan bahwa di tempat itu ada orang, misalkan seperti itu. Kemudian berkembang lagi mengirim surat, zaman dulu pakai merpati untuk menyampaikan, berkembang lagi jadi ada kantor pos, kemudian berkembang lagi ditemukan telepon, jaringan internet, komunikasi pakai kabel. Kemudian berkembang lagi wireless tanpa kabel, sekarang bahkan alatnya bisa dibawa kemana-mana, bahkan bisa pakai jam dan sebagainya yang kalian punya. Senantiasa berkembang. Nah ini di layar nih mungkin kalian pernah lihat dulu opa kalian punya, atau ayah kalian punya, atau kalian pernah pegang tuh ya, handphone paling tua yang pernah kalian lihat selama kalian sudah hidup di dunia ini yang mana nih? Yang nomor berapa dari kiri? Saya Nokia. Yang udah pernah kalian pegang tuh? Ada nggak yang sudah pernah pegang yang paling 7. kiri banget tuh? Kayaknya nggak ada ya. Yang kalian punya pertama kali yang mana? 1, 2, 3, 4. Yang nomor 7 dari kiri. Nomor 7 dari kiri. Oh itu ya, Ericsson itu ya. Itu udah berwarna tuh, udah lumayan bagus tuh ya. Jadi senantiasa berkembang terus. Nah, kita akan lihat teknologi komunikasi ini. Kalian pilih salah satu teknologi yang kalian ketahui, dulu atau sekarang boleh. Contohnya misalkan di sini Pak Antar pilih teknologi yang dulu. Pak Antar ini sempat merasakan nih surat misalkan. Kelebihannya kalau surat nih apa kira-kira? Kalian pernah kirim surat nggak? Enggak. Belum pernah? Nggak pernah. Pernah. Nggak pernah? Pernah, Nggak Pak. pernah. Pernah. Udah nggak ada di zaman kalian udah nggak ada ya? Ada, Pak. Surat-suratan di kelas kan ada, Pak. Ada paling di Masih. pelajaran doang, tapi ngirim langsung siapa? Ada yang pernah nggak? Nemenin orang Nggak tua? pernah, Pak. Belum pernah. Oke, jadi kalau surat di zamannya Pak Antar atau di orang tuanya Pak Antar mungkin generasi 70-an sampai 90-an mungkin ya. Dia kelebihannya sudah tentu adalah murah. Karena ngirim surat tuh tinggal ditaruh di amplop kemudian ditempelkan yang namanya perangko. Kalau perangko udah pernah lihat dong? Udah. Nah, Ya, Pak, perangko udah ini pernah. tergantung jaraknya. Semakin jauh jaraknya berarti perangko yang dibeli harus semakin besar nilainya. Tapi besar-besarnya perangko paling cuma 2.000, 5.000 seperti itu. Oke, kelebihannya murah. Kekurangannya apa kira-kira kalau surat? Lama nyampenya. Lama, oke. Lama sampai. Karena Lambat. apalagi? Perlu ditulis tangan. Oke, harus nulis. Bisa buat ngirim ini nggak? Video nggak? Nggak bisa ya. Nggak. Ya, Nggak. jadi di sini sudah tercantum kekurangannya karena cuma tulisan ya dia nggak bisa lihat ekspresi yang ngirim. Bisa aja di situ nulis saya sangat bahagia sekarang tapi nulisnya sambil nangis ya nggak ketahuan karena
hanya tulisan saja yang dikirimkan. Jadi kalian pilih di sini, ini teknologi yang lain, teknologi komunikasi yang lain, bisa handphone, smartwatch, kemudian telepon rumah, dan sebagainya, yang kalian ketahui. Jadi dari 3 ini, silakan diisi tabelnya. Kalian boleh isi secara digital di Word, kalian bikin tabel sendiri, atau kalian tulis di buku tulis kalian juga boleh, ya. Yang penting pada saat presentasi, kalian nanti sudah punya catatannya sehingga kita tidak terlalu lama online-nya karena harus menunggu pemikiran kalian. Jadi kalian udah siap, pas online tinggal nyampein, ini Pak, ini Pak, dan sebagainya. Dari 3 ini ada yang mau ditanyakan? Yang pertama, sumber daya alam. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, komunikasi. Waduh, Ian ngantuk banget nih kayaknya nih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mau screenshot saya, Pak. Oh, Pak, di screenshot, oke boleh. Pak, Ya, ntar. Besok itu kita presentasinya itu kita share screen. besok presentasinya disampaikan Pak Antar yang ketikin, kalian yang menyampaikan gitu Oh. aja. Jadi kalian nggak perlu menyiapkan, rapi-rapi medianya nggak usah. Yang penting kalian catat sendiri gitu, Jolia. Kasih, Ada Pak. lagi? Cuman yang teknologi komunikasi, Pak. Sumber daya alam, jangan lupa. Nanti Apa, Pak Antar Pak, sumber share daya juga deh alam? ini di Ya, di yang WhatsApp. sumber daya alam, Pak. Ya, Yang sumber daya alam, Pak. Mau saya screenshot. nih sumber daya alam nih. Oke, tidak ada? Ya, Ya, Pak. Pak. Yang Oke. satu lagi, Pak. Pak, mau nanya, Pak. Yang Itu tadi, berapa Pak Antar Pak, kasih yang aja, ketiga. Pak Antar kasih aja buat semua ya. Pak Oke, Antar oke. kasih aja buat semua nanti. Oke, Pak. Oke, tenang aja. Oke, itu aja. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa langsung dibuat ya. Pokoknya intinya aja, nggak usah banyak-banyak. Intinya aja, paling tidak satu ini ya kalian tambahkan 5 unsur lah, gampang lah ya. 5 unsur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Antar akhiri penjelasan ini. Nanti kalau misalkan, tiba-tiba ada yang bingung, bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Oke, begitu saja. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Antar.